Ya, oke. Halo semuanya, kita masuk ke kalkulus vektor hari ini tentang turunan rantai ya, aturan rantai. Jadi untuk menggunakan slide ini kalian bisa memanfaatkan warna-warna blok yang ada di sebelah kiri slide untuk jenis slide itu apa. Jadi waktu mempelajari ulang slide ini kalian bisa dengan mudah mencari apa yang kalian inginkan. Oke. Nah, di sini kita sebelum masuk ke aturan rantai, kita lihat dahulu tentang perubahan. Jadi di fungsi satu perubahan di F itu ya kita lihatnya F di titik akhir dikurang F di titik awal, seperti biasa ya. Dan bentuk ini bisa dihampiri dengan turunan. Oke. Nah, di sini seperti biasa bentuk yang ini kita bisa juga pandang kayak diferensialnya ya. df itu sama dengan turunan f dx gitu dalam diferensial. Oke, jadi kalau dalam diferensial ini pakai sama dengan, bukan lagi pakai aproksimasi. Oke, nah untuk fungsi dua peubah berarti titiknya itu bukan lagi satu saja seperti x0 ini ya, tapi dia merupakan pasangan x0 dan y0. Dan titik akhirnya sekarang jadi bentuknya seperti ini. Mengingatkan bahwa nilai dari delta x dan delta y ini belum tentu sama. Oke. Nah, perubahan di fungsi dua peubah tentu sama saja, yaitu f di titik akhir dikurang f di titik awal, seperti biasa. Nah, sekarang pandang bentuk yang ini menjadi seperti ini ya. Yang di tengah ini adalah penjumlahan 0. Oke. Nah, ini sebenarnya selanjutnya ini hanya untuk fungsi-fungsi khusus saja. Tapi karena kita belajarnya ya sementara ini kita tidak terlalu dalam ya. Jadi kita ambil secara kasar saja dahulu. Ya, kita ambil secara kasar bahwa bentuk yang ini itu dapat diaproksimasi ke bentuk ini. Karena kita anggap delta Y itu cukup kecil lah. Oke. Sebenarnya tidak semua fungsi bisa diaproksimasi seperti ini ya. Kita anggap saja bisa. Nah, di sini bentuk yang ini kalian lihat bahwa Y0-nya itu sama ya, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanannya. Nah, tapi X0-nya beda. Yang ini X0, yang satunya X0 plus delta X. Bentuk yang seperti ini mungkin kalian sudah familiar, yaitu yang terkait dengan turunan parsial terhadap X. Ya. Jadi bentuk yang pertama ini kita kaitkan dengan turunan parsial terhadap X dikalikan dengan delta X. Jadi bentuk ini mirip sekali dengan fungsi satu peubah ya. Karena waktu menghitung fx sendiri, kita pandang f-nya itu seperti fungsi satu peubah yang y-nya kita anggap bersifat konstan gitu ya. Oke. Nah, bentuk yang ini sendiri jadinya menggunakan turunan parsial terhadap y karena x0-nya diam. Gitu. Oke, jadi perubahan dari nilai fungsi kita bisa hampiri dengan penjumlahan dari turunan parsial terhadap x dan terhadap y-nya seperti ini. Oke. Nah, aturan rantai ya, kita sudah mengenal perubahan tadi, kita masuk ke aturan rantai. Jadi misalkan z dan fx itu terturunkan di suatu kurva C, itu kurva parametrik yang seperti ini. Tentu dengan catatan mereka ini bisa diturunkan x dan y-nya.
Ya, berdasarkan slide sebelumnya, maka rasio perubahan Z terhadap T, yang tadi slide sebelumnya itu kita lihat delta Z saja itu dapat kita tulis sebagai dou Z per dou X dikali delta X dan yang ini ya. Oke, ini sama saja kayak semua ruas kalian bagikan dengan delta T. Dan tentunya ini berupa aproksimasi. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk D, itu menjadi, ya sama seperti tadi diferensial itu, kita pandangnya menjadi sama dengan. Atau kalian juga bisa pandang ini waktu delta T-nya menuju 0. Kira-kira nanti seperti ini. Nah, tentu yang bentuk akhir ini bisa kita tulis singkat ya. Jadi kalau dia bentuk parsial pakai dou seperti ini, kita bisa tulis Z dengan indeks X. Ya, indeks di bawah X ya. Kita anggap Z itu diturunkan terhadap X. Dan dx per dt tentu kita bisa menggunakan lambang klasikal yaitu X aksen. Dan seperti ini jadinya. Oke. Kalau untuk fungsi 3 variabel, kalian bisa tulis seperti ini. Ya. Tentu di sini ada penambahan lagi untuk komponen Z-nya. Oke. Jadi kalian juga bisa bayangkan kalau untuk fungsi 4 variabel nanti seperti apa. Nanti ada plus lagi. Gitu. Oke. Tadi bentuk aturan rantainya. Coba kita manfaatkan aturan rantai 1 tadi untuk mengerjakan contoh yang ini ya. Oke. Kita punya Z-nya seperti ini, X-nya T dan Y-nya T kuadrat. Oke. Nah, untuk menjawab ini kita memerlukan tadi kalau aturan rantai 1, kita perlu ZX, ZY, X aksen, dan Y aksen. Dan kita tulis ini nanti semuanya dalam variabel T. Ya, untuk ZX sendiri kita turunkan terhadap X, ini 2X. Y-nya kita anggap konstan, jadi sin X-nya menjadi cos X. Nah, terakhir kita harus ganti semua ini menggunakan T. Jadi X-nya diganti T, Y-nya diganti T kuadrat seperti ini. Hal serupa kita kerjakan untuk ZY. Ya. Berarti ini 0. Dan Y sin X menjadi sin X saja. Oke, X-nya diganti menjadi T. Dan kita periksa X aksen, turunan terhadap T, dan Y aksennya. Oke, jadi di sini kita mendapat dz per dt-nya pakai yang tadi. Ya, yang seperti ini tadi, ingat saja X dengan X, Y dengan Y gitu ya. Tinggal diganti saja. Tinggal diganti saja dapat seperti ini. Oke. Nah, kalau tanpa aturan rantai, apakah ini bisa dikerjakan? Sebenarnya bisa ya. Kita lihat lagi ini, tetap contoh 1 ya. Kita lihat dengan cara lain, yaitu kalau Z-nya langsung kita tulis dalam T. Jadi X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti. Gitu. Dapat bentuk seperti ini, langsung kita turunkan terhadap T. Yang ini jadi 2T. Bentuk ini pakai UV, jadi 2T sin T ditambah T kuadrat cos T. Oke, ya jadi bentuknya seperti ini ya. Bisa kalian lihat bahwa waktu kita input T itu jadi lebih mudah ya daripada aturan rantai. Gitu. Ya, selanjutnya di contoh 1 lagi kita lihat. Kalau W-nya seperti ini, X-nya, Y-nya, Z-nya seperti itu. Nah, di sini diminta mencari dW per dt saat t-nya sama dengan 0. Oke, jadi nanti hasilnya nilai ya. Kita hitung dulu dW per dt-nya, lalu kita input t sama dengan 0-nya. Oke, untuk menghitung dW per dt kita memerlukan ini semua saat t sama dengan 0.
Jadi kita sudah hitung ini semua dulu, lalu inputkan T sama dengan 0 langsung, boleh gitu. Oke. Ya, daripada kita menghitung Wx, lalu X hasilnya kita ganti dalam bentuk fungsi-fungsi ini, mungkin kita bisa memanfaatkan langsung saja nilai X di T sama dengan 0, Y di T sama dengan 0, dan Z di T sama dengan 0 seperti apa. Jadi langsung saja dulu X0 itu 1, Y0 itu 0, dan Z0 itu 1. Ya. Nah, di sini kita hitung Wx-nya, turunkan terhadap X, dapat seperti ini. Ya, biasanya kan kalau di contoh 1 ini harus diubah dulu dalam T, baru T-nya diganti. Nah, di sini tidak perlu, kita langsung memanfaatkan ini saja. Jadi X itu 1, Y itu 0. Ya, karena Y itu 0, di sini sudah 0, berarti dia langsung 0. Dan kita ingat, Wx itu dikalikan dengan X aksen nanti, waktu menghitung ini. Jadi karena di sini sudah 0, ya X aksen itu sudah tidak kita perlukan lagi. Apalagi X-nya di sini bisa diturunkan di mana-mana. Jadi di sini sudah tidak perlu kita hitung. Oke. Selanjutnya hitung WY. Kita inputkan lagi X, Y, Z-nya. Dapat ini 1. Ya karena di sini cos 0 ya. Cos 0 1, depannya 1 per 1. Lalu Y aksennya turunan dari logaritma, itu 1 per-nya. Masukkan T sama dengan 0, dapat Y aksennya 1. Untuk turunan terhadap Z-nya seperti ini langsung 0 karena Y-nya 0. Dan karena Z-nya bisa terturunkan di mana-mana, jadi Z aksen sudah tidak perlu kita risaukan lagi. Oke. Jadi untuk menghitung nilai dW per dt di T sama dengan 0, kita tulis notasinya seperti ini ya. Jadi kalau untuk turunan, dW per dt, inputnya dikasih garis besar seperti ini, diinputkan T-nya sama dengan 0. Artinya kita turunkan dulu, lalu kita input T-nya sama dengan 0. Oke, turunan rantainya seperti ini. Dan karena ini 0, ini 0, sisanya yang di tengah saja 1 kali 1, 1. Gitu. Ini proses kalau kita menggunakan aturan rantai. Tapi tadi kan ada, di contoh 1 tadi ada proses tidak perlu menggunakan aturan rantai, yaitu input saja. Ya coba kita lihat, ini sebagai pertanyaan. Ya, coba kita lihat. Kalau kita tulis W-nya ini dalam T, bentuknya seperti ini. Sin ini. X-nya diganti kan. Y-nya diganti, Z-nya diganti. Sekarang coba tentukan W aksen T. Ya, di sini kalian coba turunkan terhadap T. Lalu periksa W aksen 0. Coba periksa apakah nilai ini sama seperti contoh sebelumnya. Lalu setelah mengerjakan ini, coba apakah cara kerja yang ini sama yang sebelumnya itu lebih mudah mana sih? Gitu ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Oke. Lalu di sini ada cobalah pertama. Kalian coba kerjakan 1, 2, 3, 4 ini menggunakan aturan rantai 1. Ya, nanti saya pilih siapa yang mengerjakan 1, 2, 3, 4 ini ya. Disampaikan di IDE nanti siapa saja yang mengerjakan. Oke, lanjut di aturan rantai 2. Oke, tadi ada aturan rantai 1, ini aturan rantai 2. Aturan rantai 2 ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi X-nya itu satu variabel, Y-nya itu satu variabel. Nah, di sini X-nya dan Y-nya sendiri juga merupakan fungsi dua variabel. Gitu. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa berbicara tentang turunan parsial dari Z,
terhadap T. Oke, bentuknya sama seperti tadi, kecuali yang di depan ini jadinya turunan parsial, yang di sini juga, yang di sini juga. Dan bentuk sederhananya seperti ini. Nah, turunan parsial dari Z terhadap S itu jadinya seperti ini ya. Oke, di sini saya tulis dalam bentuk sederhana ZS. Berarti di sini juga sebenarnya ZT juga boleh ya. Gitu. Di sini ada gambarnya. Saya ambil dari buku. Jadi kalau Z itu mau diturunkan misalnya terhadap satu variabel dari X, itu tinggal lihat saja. Di sini turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y. X itu bisa U dan V. Y itu bisa U dan V ya, karena di buku pakai UV, di sini kita pakai TS ya, sama saja sih. Oke. Nah, kalau di sini jadi kalau terhadap U yang kiri semua. Kalau terhadap V jadi yang kanan semua. Gitu ya. Untuk fungsi 3 poba juga jadinya serupa ya. Cukup diganti bagian ini jadi parsial saja. Tergantung parsialnya terhadap apa ya. Oke, di sini ya, pakai UV semua. Jadi kalau misalkan terhadap U jadi WU, WU, WU gitu ya. Jadi yang ini ditambah ini, ditambah ini gitu. Oke. Ya, contohnya misalnya ini ya. Ditanya turunan dari Z terhadap T dan turunan dari Z terhadap S. Berarti ya kita perlu ZX dan ZY ini dalam bentuk T dan S juga ya. Di sini kita hitung ZX, ini tadi bentuk yang sama, jadi bisa langsung dapat. Tinggal diganti saja, X-nya apa, Y-nya apa. Ya. ZY-nya juga serupa. Nah, di sini untuk X-nya ada dua hal ya, ada XT dan XS. Gitu. Hati-hati kebolak-balik di sini. Waktu turunkan terhadap T, yang mana yang hilang, yang mana yang tetap. Oke. Di sini kita juga bisa lihat YT dan YS-nya. Dan kita bisa hitung masing-masing ya, ZT dan ZS-nya seperti ini. Ya, tentu untuk menghitung ini sendiri sama seperti di contoh 1, kalian juga bisa ganti dulu. X-nya diganti ZS kuadrat kali T kuadrat. Y ini ganti T kuadrat plus S, yang ini ganti ST. Baru coba diturunkan terhadap T maupun terhadap S masing-masing. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada cobalah 2. Coba kalian kerjakan. Ya. Seperti ini ya. Kita punya 4. Semuanya tolong menggunakan aturan rantai 2. Nah, yang di sini kalian boleh menggunakan aturan rantai, boleh tidak, boleh dengan input ya. Terserah yang mana yang kalian suka. Oke. Tanpa terpaku dengan aturan rantai. Silakan dicoba mengerjakan ini. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sih mungkin tidak ada bedanya ya dengan cobalah 1 dan cobalah 2. Hanya ada tambahan input nilai saja. Ya, di sini tidak salah tulis ya, ini Y bukan R. Lalu yang keempat ini, kita punya teorema di buku. Bisa kalian cek di bab 13 ya. Poin aturan rantai chain rule. Di sini kalau fx-nya itu konstan dan turunan terhadap y-nya itu tidak 0, maka kita bisa mencari dy per dx-nya sama dengan yang ini. Nah, coba kalian konfirmasi kegunaan teorema ini dengan bentuk yang ini ya.
Coba hitung DY per DX-nya menggunakan teorema ini. Lalu coba juga menghitung DY per DX-nya menggunakan turunan implisit seperti biasa di kalkulus 1. Ya. Oke. Nah, dari situ periksa apakah sama hasilnya. Gitu. Oke, sekian untuk materi aturan rantai. Kalau ada yang bingung, silakan langsung saja ditanyakan melalui WA atau melalui Padlet. Ya, sekian. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.